Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Mukhlis, kemudian ada Teh Hana, ada Teh Mutia, Teh Widya dan juga Teh Atri. Untuk video kali ini kami akan menampilkan tugas pemenuhan akhlak dan muamalah dengan tema penerapan rusuh dalam ibadah dan dalam ibadah sholat dan juga dalam tayamum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pasien bernama Budian sedang dirawat di rumah sakit. Kondisinya lemah dan terpasang beberapa alat medis. Ketika waktu zuhur tiba, beliau merasa bingung apakah masih bisa melaksanakan sholat. Mama kan lagi sakit, ini kan masih terpasang infus, masih terpasang alat-alat gitu ya. Mama takut bergerak teh. Apakah mama masih bisa sholat teh? Kayaknya nanti mah kalau misalnya mamanya udah sembuh mungkin baru bisa sholat ya, karena mama sekarang kondisinya masih lemes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Budian. Ya. Kenapa ini? Ya sus, saya masih lemas gitu sus, tadi saya sulit bergerak itu karena masih terpasang infus sama alat. mamanya jadi pengen sholat gitu sus. Jadi gimana ya, apakah bisa dalam kondisi seperti ini atau nanti mungkin udah sembuh ya? Oh ya, begini Bu ya. Sebenarnya sholat dalam Islam itu wajib memang ya, bagi orang yang masih sadar. Tapi Allah juga memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang sakit. Nah terus kalau saya tidak bisa berwudu gimana sus? Oh ibu jangan khawatir, ibu bisa bertayamum. Nanti ada Pak Ustadz untuk tata cara bertayamumnya ya. Saya panggilkan terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Boleh sus. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah. Perkenalkan saya Mukhlis dari Pantai Hani. Gimana kabarnya Ibu sekarang? Masih lemas ya Pak Ustadz. Masih lemas. Iya. Iya. Ibu walaupun masih lemas tapi udah mulai pulih ya, udah bisa sadar penuh ya. Ibu udah mulai ibadah belum? Tadi kan udah ngobrol-ngobrol sama suster. Iya. Cuma saya belum tahu tata cara tayamum. Oh gitu. Iya. Ibu, karena ibu sekarang kondisinya mulai pulih, sholat itu adalah kewajiban ya Bu ya. Nah, jadi sebetulnya tidak boleh ditinggalkan. Jadi sebisa mungkin apabila sudah mulai bisa melaksanakan sholat, ibu harus melaksanakannya. Iya, Nah, sedangkan untuk sholatnya itu kan wajib Bu, jadi untuk bersih-bersih ya. Jadi nanti ibu bisa diganti kalau misalkan ibu kan kondisinya sekarang belum boleh ya Bu ya, kena air. Ya, jadi nanti ibu bisa mengganti wudunya itu dengan tayamum. Adapun yang melekat seperti mungkin selang-selang untuk urin gitu ya, nggak apa-apa itu rukhsahnya diperbolehkan. Ya, kan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa dalam hadis riwayat Bukhari itu kan apabila seorang muslim itu diwajibkan sholatlah kalau apabila mampu dia sholatnya harus berdiri. Apabila tidak mampu boleh duduk. Nah, apabila tidak mampu juga boleh berbaring. Kayak gitu ya. Nah, itu juga ada dalam Al-Quran juga ada Bu, dalam Quran surat Al-Baqarah 286 di situ disebutkan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan sesuatu hal tetapi sesuai dengan kemampuan sendiri. Jadi ibu tidak perlu memaksakan. Ini sudah masuk waktunya sholat maghrib. Nah, ibu mau sholat sekarang? Boleh Ustaz. Boleh. Kalau begitu alat sholatnya ini kan sudah ada tersedia Bu ya. Nanti saya bantu untuk tayamum ya Bu ya. Boleh. Sebentar ya. Ini ibu untuk perlengkapan sholatnya. Ada mukena untuk menutup aurat, boleh ibu pakai. Untuk atasnya aja ya Bu ya, bawahnya boleh tertutup oleh selimut, jadi nggak apa-apa, nggak dipakai juga. Ini nanti untuk
mukenanya. Dan untuk tayamum sendiri, ibu kalau posisi duduk kuat, agak saya dudukin ya sebentar ya biar lebih mudah ya. Sebentar ya, segini cukup ya biar mudah tayamumnya ya. Oke ibu, ini ada debu tayamum namanya ya. Debu tayamum ini dia bersih, jadi bisa dipakai untuk melaksanakan tayamum. Nah, jadi tata caranya yang pertama adalah membaca niat dulu. Baca niat dulu, niatnya seperti apa? Niatnya boleh diucapkan, boleh dalam hati. Nawaitu tayamuman istibaratus sholati lillahi ta'ala. Jadi niat aku bertayamum untuk melaksanakan ibadah sholat ya, karena Allah Ta'ala. Nah, setelah berniat, ibu tepukkan kedua tangan ibu ke debu tayamum ini. Setelah itu ibu tiupkan ya, tiupkan, diusapkan ke wajah ya, diusapkan ke wajah. Setelah itu ibu tepukkan lagi ke debu tayamum ini, tiupkan kembali, ibu usapkan ke tangan kanan terlebih dahulu ya, sampai pergelangan tangan ya, boleh sampai pergelangan tangan, kemudian langsung ke pergelangan tangan, ke tangan kiri sampai pergelangan tangan kiri ya. Itu saja bu ya. Jadi kalau tayamum itu tidak ada ke rambut, tidak ada ke kaki, tidak ada telinga, hanya cukup wajah dan tangan saja ya. Bisa dimulai ya bu ya, silakan. Ini untuk ibu tayamumnya. Nanti dipakai mukenanya setelah tayamum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dulu ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibaratis sholati lillahi ta'ala. Niat bertayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Tepukan. Oke, ditiupkan. Kemudian usapkan ke wajah ya. Oke, setelah itu tepukkan lagi ke debu tayamumnya. Nah, tiup lagi. Nah, sekarang usapkan ke tangan kanan ya bu ya, tangan kanan sampai dengan pergelangan, langsung ke tangan kiri. Itu ya, cukup ya bu ya. Nah, ibu sudah melaksanakan tayamum, sekarang ibu bisa melaksanakan ibadah sholat. Boleh dipakai mukenanya, ibu silahkan sholat maghrib ya bu ya. Nanti apabila ibu mau sholat isya, ibu harus tayamum kembali, tidak bisa tayamum untuk 2 kali sholat. Jadi 1 tayamum itu hanya untuk 1 sholat ya bu ya. Begitu ya bu ya. Ya. Mungkin saya pamit dulu ya bu ya. Kalau perlu apa-apa lagi, bimbingan apa lagi tentang ibadah, boleh panggil saya. Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dian, bagaimana? Sudah mengertikan sholat? Alhamdulillah sudah sus, alhamdulillah ya. Ternyata Islam itu memudahkan ya untuk sholat ya sus ya. Betul, Islam adalah agama yang memudahkan. Jadi saya bisa ya, bahkan gitu bahwa orang sakit itu masih bisa beribadah ya sus ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tadi ada penerangan dari Pak Ustadz juga. Alhamdulillah sudah tidak bingung ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.